kembalikan ke grup satu, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu tentang epistemologi. Yang pertama kali akan membacakan yaitu Nur Anissa, dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi. Asal katanya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran atau ilmu. Kata episteme berasal dari kata kerja epistamai yang berarti mendirikan, menempatkan atau meletakkan. Secara harfiah, episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya atau theory of knowledge. Filsafat yang mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan, maksudnya adalah ilmu pengetahuan kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Arah dan unsur epistemologi ini mengarah pada pengetahuan dan teori ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan antara lain mengetahui, diketahui, dan kesadaran mengenai sesuatu yang diketahui. Lanjut di ruang lingkup epistemologi. Menurut M. Arifin, merinci ruang lingkup epistemologi meliput hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Menurut Mudlor Ahmad, merinci menjadi 6 aspek yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Ada juga yang menurut A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab, apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar, apa yang dapat diketahui, dan sampai di manakah batasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inneke. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dimulai oleh Anissa. Di sini ada pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi itu berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah bisa dibentuk oleh teori pengetahuan. Epistemologi pembantuan semua aspek studi, dari filosofi dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi lah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Epistemologi menjadi modal dasar dan alat strategis dalam merekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian halnya dengan yang terjadi pada teknologi. Meski teknologi sebagai penerapan sains, tetapi jika dilihat lebih jauh lagi, ternyata teknologi sebagai akibat dari pemanfaatan dan pengembangan epistemologi. Epistemologi ini senantiasa mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi, menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Bentuk semua teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran secara epistemologi, yaitu pemikiran dan perenungan yang berkisar tentang bagaimana mewujudkan sesuatu. Selain itu, objek epistemologi dalam filsafat terdapat 2 objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ini adalah sarwa yang ada yang secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Objek formal adalah upaya radikal untuk mencari informasi, sedangkan mungkin sampai ke akarnya, tentang material objek filsafat. Lalu ada juga tujuan epistemologi. Menurut Jujun S. Hiromatri, menurut beliau tujuan epistemologi ini adalah seluruh proses upaya kami untuk mendapatkan pengetahuan. Sadarilah tujuannya, sebaliknya tanpa tujuan tidak diarahkan sama sekali. Lalu ada juga yang menurut Jacques Martin.
Tujuan epistemologi menurut J. Martin adalah tujuan epistemologi bukan hal utama untuk menemukan kondisi yang memungkinkan saya mengetahuinya. Ini mewujudkan bahwa epistemologi tidak dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan. Meski situasi ini tidak dapat dihindari, tetapi fokus tujuan epistemologi lebih penting daripada memiliki potensi untuk mendapatkan pengetahuan. Lalu ada juga landasan epistemologi. Landasan epistemologi ini yaitu adalah ilmu yang disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipengaruhi agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmu yang tercantum dalam metode ilmiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diah Ayu. Silakan. Assalamualaikum, saya lanjutkan dari slide selanjutnya, yaitu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal indera. Melalui akal, indera mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama itu ada metode dialektis, terus ada metode deduktif, selanjutnya ada metode induktif, metode kontemplatif, dan metode positifisme. Selanjutnya yaitu untuk epistemologi sendiri itu mempunyai 3 bagian, yaitu secara dari pengetahuan, logika, dan juga ilmu. Untuk arti pengetahuan, pengetahuan adalah informasi maklumat yang didasari atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan proses yang probabilitas Bayesian adalah benar atau salah. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atau sebuah pola. Manakala informasi dan data sekadar berkemampuan untuk menginformasikan. Pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan akan, dan inilah yang disebut dengan potensi untuk menindaki. Selanjutnya di sini ada pengetahuan menurut BAM, Rizal Mustansyir dan kawan-kawan pada tahun 2001. Yang di sini ada 8 hal penting yang berfungsi untuk membentuk struktur pikiran manusia. Itu pertama mengamati, yang kedua menyelidiki, yang ketiga percaya, yang keempat 5 maksud, 6 mengatur, ketujuh menyesuaikan, dan yang terakhir yaitu menikmati. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu ada terjadinya pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dari sumber pengetahuan berikut adalah yang pertama kepercayaan yang didasarkan dari tradisi, yang kedua ada kebiasaan dan agama, ketiga panca indera atau pengalaman, yang keempat ada akal pikiran, lalu yang kelima ada intuisi individual. Lalu lanjut yang keempat, jenis pengetahuan. Berikut adalah jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu ada pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata, seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip.
Lalu selanjutnya ada pengetahuan eksplisit. Itu pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya. Dia telah diartikulasikan ke dalam bahasa formal dan bisa relatif mudah disebar secara luas. Itu ada pengetahuan adalah pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman indrawi, dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan. Lalu yang berikut ada pengetahuan rasionalisme. Pengetahuan yang diperoleh melalui budi rasionalisme lebih menekankan yang pengetahuan a priori, tidak menekankan pada pengalaman, misalnya pengetahuan tentang matematika. Lalu di sini ada menurut Surjono Sumargono, dua jenis pengetahuan antara lain yaitu pengetahuan ilmiah mana ia dengan menggunakan metode ilmiah. Yang berikutnya hasil pemahaman manusia atas atau mengobjek pada kehidupan sehari-hari. Berikutnya disebut oleh Aprija. Jadi ya pengetahuan menurut tingkatan pengetahuan berdasarkan karakteristik objeknya, yaitu pertama pengetahuan kayaan, pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambaran. Yang kedua pengetahuan pistis, pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat diindrai secara langsung. Yang ketiga pengetahuan otomatis, tidak hanya terletak pada fakta atau objek yang tampak, tetapi juga terletak pada bagaimana cara berpikirnya. Yang keempat pengetahuan filsafat, berpikir tanpa pertolongan gambar, diagram, melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Lalu yang kelima, asal-usul pengetahuan. Dilihat dari aliran dalam pengetahuan, yaitu rasionalisme, berpengetahuan yang mencukupi dan dapat dipercaya adalah rasio atau akal. Empirisme, pengalaman merupakan sumber pengetahuan, baik pengalaman batiniah maupun yang lahiriah. Pristisme, peranan akal atau rasio dalam pengalaman empiris. Sama halnya dalam memperoleh pengetahuan. Hal ini tampak jelas dalam pengetahuan a priori dan a posteriori. Positivisme, segala ilmu pengetahuan adalah mengetahui untuk dapat melihat ke masa depan. Metode ilmiah, proses keilmuan yang berupaya untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Metode ilmiah yang bersifat umum dibagi menjadi dua, yaitu metode analitiko-sintesis, merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Lalu ada metode non-deduksi, merupakan gabungan dari metode deduksi dan induksi. Lalu ada metode penyelidikan ilmiah, terbagi menjadi dua, yaitu metode penyelidikan yang terbentuk daur atau metode siklus empiris, metode vertikal atau yang terbentuk garis lurus atau metode linear. Sarana berpikir ilmiah. Pertama, bahasa ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu bahasa alami, ialah bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas dasar pengaruh alam sekelilingnya. Dibedakan atas dua macam, yaitu bahasa isyarat dan bahasa biasa. Lalu ada bahasa buatan. Bahasa buatan ialah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan akal pikiran untuk maksud tertentu. Yang kedua, logika dan matematika, merupakan dua pengetahuan yang selalu berhubungan erat sebagai sarana berpikir deduktif. Bahasa yang digunakan adalah bahasa artifisial. Ini murni bahasa buatan. Matematika dan logika sebagai sarana berpikir deduktif mempunyai fungsi-fungsi sendiri, yaitu logika lebih sederhana penalarannya, sedangkan matematika sudah jauh lebih terperinci. Yang ketiga, logika dan statistika. Logika dan statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif untuk mencari konsep yang berlaku umum. Penalaran induktif dalam bidang ilmiah yang bertitik tolak
pada sejumlah hal khusus untuk sampai pada suatu rumusan umum sebagai hukum ilmiah, maka secara berurutan sebagai proses penularan dapat sebagai berikut: observasi dan eksperimen, hipotesis ilmiah, verifikasi dan pengukuhan, teori dan hukum ilmiah. Untuk presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jangan lupa sebut nama dan NPM-nya. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa. Mau dibaca dulu atau gimana nih? Atau sudah jelas semuanya? Karena sudah lengkap. Iya. Karena sudah lengkap, sudah jelas, dipaparkan oleh grup 1, jadi semua sudah paham. Atau makin tidak ngerti? Nah. Banyak objek epistemologi. Izin bertanya dong. Boleh nama dan NPM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Pinasari, NPM 2018 9077. Di sini kan ada di slide 19 ya kalau nggak slide 21. Itu yang mengenai pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat dihindari secara langsung. Itu terdapat di penjelasan tentang pengetahuan yang di situ tuh. Mungkin gini, hal-hal yang dapat dihindari secara langsung mengenai pengetahuan itu contohnya seperti apa aja? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 mau tanya dong. Boleh. Tanya apa, Gan? Ya, saya dengan Regen Sutono Putra untuk NPM 2017-43500-201. Ini mau tanya mengenai apa sih epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dunia teknik informasi dan komunikasi ya, atau IT. Karena kan kita kan kuliahnya kan ambil untuk fakultas teknik informasi. Apa sih pengaruhnya? Bisa dimengerti nggak, Mbak Ayu? Mohon maaf. Sudah dicatat. Bisa. Sudah catat ya? Iya. Itu aja sih. Sekian, terima kasih. Kalau enggak, untuk yang mau bertanya bisa di chatnya aja, ditulis nama NPM sama pertanyaannya, biar nggak putus-putus suaranya, kalau takut yang lain putus-putus. Oke.
Tadi baru ada Mbak Irma sama Mas Regen ya. Tadi kalau Irma, pertanyaannya apa ya? Saya tidak dengar. Mbak Irma itu untuk Di chat aja ya Pak. apa ditulis ya di chat aja deh Kak biar nggak putus-putus. Iya, soalnya sinyalnya ini putus-putus. Iya. Silakan. Mas Eki, silakan Mas Eki. Mas Gilang. Mbak Ayu mau langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu untuk pertanyaannya? Kayaknya Masih dikumpulin dulu. sambil dikumpulin dulu. Mau dikumpulkan dulu, oke. Kumpulin dulu kayaknya Bapak Regen. Siap. Ayo tuh ada si Mas Gilang tuh yang nanya tuh. Yang lain yang mau bertanya silakan, boleh di chat. Untuk pertanyaannya apa, jika nanti sudah kumpul semua, nanti Mbak Ayu akan menjawab satu persatu untuk pertanyaan teman-teman. Ayo silakan yang mau bertanya. Tadi ada Mbak Irma sama Mas Gilang ya, yang sudah bertanya. Dengan saya ini sudah bertanya, baru ada 3 ya, 3 pertanyaan. Yang lain ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Baru ada 3 pertanyaan. Mbak Ayu mungkin bisa dikasih waktu aja Mbak Ayu, dikasih berapa menit lagi buat teman-teman yang mau bertanya. Mungkin 10 menit lagi atau 5 menit lagi. Mas Zulkifli itu. Ada lagi? Itu gue nanya dari ini sih, berdasarkan slide 20 aja kan, menurut Sujono Sumargono itu ada 2 jenis pengetahuan ilmiah sama pengetahuan non ilmiah, ya kan?
Sedangkan pengetahuan non ilmiah di sini diartikan segenap hasil pemahaman. Berarti kalau segenap hasil pemahaman yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, berarti sebelum adanya dimetodekan ilmiah itu, sebelum dicarikan metode ilmiah, sebelum diteliti dengan metode ilmiah, berarti itu semuanya pengetahuan non ilmiah kan. Nah, berarti semuanya itu termasuk pengetahuan non ilmiah. Baru ketika ada penelitian lebih lanjut, pengetahuan lebih lanjut tentang hal yang ditemukan itu baru disebut pengetahuan ilmiah. Iya nggak sih? Nah, jadi pertanyaan lagi kan, metode ilmiah ini yang bikin awal-awal meneliti itu menggunakan metode-metode tersebut tuh awalnya karena apa gitu? Apakah dicoba dengan parameter-parameternya yang berhubungan atau apa gitu kan? Soalnya kan di sini segenap pengetahuan non ilmiah itu segenap hasil pemahaman manusia atas atau mengenai objek tertentu yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Berarti awalnya itu kan benar-benar nggak tahu kan, kayak kok bisa jadi siang, kok bisa jadi malam, kok udara dingin, kok kalau malam di gunung dingin gitu kan, kok anginnya kencang gitu kan, belum tahu tuh. Nah, itu yang menjadikan metodenya itu kan. Pertanyaannya silakan mau dibatasi 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan dulu, biar lebih mudah terus satu jawabnya. Nanti kalau misalnya tidak dibatasi untuk sesi 1 misalnya, nanti khawatirnya menumpuk pertanyaannya. Silakan Bayu, mau dibatasi atau tidak? Ayo inget ya. Berarti sudah 5 pertanyaannya? Sudah 5 ya? Sudah Pak, sudah. Oke, coba dibatasi dulu 5 pertanyaan dulu. Silakan 5 dulu aja. Mau didiskusikan dulu tentang grup 1 atau ada perwakilan yang langsung ingin menjawabnya? Ada 6 Pak, ada 6 pertanyaan. Di sini Irma ya, Mbak Irma, Mas Regen, Mas Zulkifli, Mas Yogi Pang, dan Eki Pratama kan? Mas Eki. Gilang Ya. Pak, kayaknya Ada lagi? Ada lagi? Ada Gilang Pak yang pertama Pak. Ada Gilang Permana Pak. Ada Gilang Permana ya? Zulli Fadila. Iya Pak. Sini saya kayaknya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Regen nih. Tadi Boleh, Mas Regen silakan. itu, ya oke. Mas Regen itu menanyakan tentang pengaruh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lebih spesifik dalam kehidupan informatika. Iya. Kalau di sini menurut saya itu kan epistemologi itu kan mengarah pada pengetahuan ya, atau teori ilmu pengetahuan. Jadi kalau dibilang pengaruhnya dengan informatika atau teknologi itu sangat berpengaruh ya, karena seiring perkembangan zaman ini pasti ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang dan teknologi itu pasti akan berkembang juga. Jadi sangat berpengaruh kalau menurut saya, Mas Regen. Menurut saya seperti itu.
Karena dalam jangka waktu ke depan itu kan teknologi itu akan terlalu berkembang. Jadi epistemologi itu ya untuk kehidupan ke depan, perkembangan teknologi sangat berpengaruh, Mas Regen. Demikian, Mas Regen. Sebentar. Pengaruhnya dalam bidang IT itu apa, Mas Afif? Oh, kalau dalam bidang IT itu ya, kan di sini itu kan kalau dalam bidang IT terutama epistemologi itu mengarah, artinya itu kan dengan IT itu sama-sama ilmu pengetahuan yang terutama tentang, lebih penting lagi terhadap teknologi. Jadi intinya itu ya berpengaruh sekali dengan perkembangan IT itu sendiri untuk kedepannya. Gimana Mas? Boleh diulang lagi Mas? Suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Nah, coba saya ulang lagi nih. Jadi yang pertama itu kan epistemologi itu kan yang artinya itu dalam ilmu pengetahuan ya. Jadi dalam bidang IT itu sangat berpengaruh ya untuk IT itu sendiri, karena dalam jangka waktu ke depan itu epistemologi itu atau ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi perkembangan IT ke depannya. Itu bisa lebih maju atau lebih ada yang baru lagi kah teknologi itu ke depannya. Kayak gitulah Berarti tanpa adanya epistemologi IT tidak akan maju dong, Mas Afif? Justru epistemologi itu yang mendorong atau membantu mendukung teknologi itu supaya bisa berkembang. Bisa berkembang pesat kah atau lambat kah, itu tergantung dari pengetahuan yang didapat untuk kedepannya. Jadi menurut saya seperti itu, Mas Regen, Pak Ketua Kelas. Terima kasih Pak Polisi. Oke. Ya, terima kasih Pak. Dikit jawabannya. Oke, sama-sama Mas Regen. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Yuk. Silakan dilanjut untuk jawaban berikutnya. Oke, saya di sini mau menjawab pertanyaannya dari Gilang. Gilang nanya, dalam jenis pengetahuan terdapat pengetahuan rasionalisme. Nah, itu yang disebutkan rasionalisme menekankan pengetahuan bersifat a priori. Maksudnya bagaimana ya? Nah, jadi maksudnya yang bersifat a priori itu bisa dibilang kayak ilmu pasti, tapi juga nggak bisa dibilang gitu juga, tapi dia tuh melalui akal budi. Pengetahuan yang bisa kita dapetin dari akal budi. Jadi bukan dari indrawi, dari penglihatan, mungkin dari perabaan, tapi itu yang kita pelajari melalui akal budi. Jadi misalnya Mas Gilang nih belajar matematika, hasilnya kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bukan didapatkan melalui pengalaman atau pengamatan empiris yang melalui pengamatan indrawi, melainkan melalui sebuah pemikiran logis dan akal budi. Gitu. Mas Gilang, mana? Iya, yang termasuk pengetahuan itu apa? Jadi pengetahuan itu rasionalisme. Dalam jenis rasionalisme itu apa? Gimana, Mas? Yang termasuk dalam jenis pengetahuan rasionalisme itu gimana? Ada banyak jenisnya, Mas. Jadi pengetahuan rasionalisme itu kan kita dapetin dari pemikiran yang logis dan akal budi. Jadi apapun yang kita pelajarin di sekolah dulunya, di kampus kah, dari TK, SD, SMP, SMA, itu semuanya termasuk pengetahuan rasionalisme. Gitu. Itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kah, seperti itu. Oh gitu ya, yang di sekolah gitu ya. Jadi kalau pengetahuan rasionalisme itu bukan yang pengalaman yang kita dari indrawi ataukah dari faktor-faktor lainnya gitu. Cukup jelas, Mas? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik, terima kasih. Silakan dilanjut yang lain. Oke. Diskusi gak sih? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Irma. Yang slide 21, pengetahuan fisik
pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat diindrai secara langsung. Diindrai, Mbak Irma, bukan dihindari. Pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia kenyataan atau dapat diindrai secara langsung. Pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan pengetahuan. Misalnya, mempunyai pendengaran yang baik, penglihatan normal, serta indera yang normal. Gitu. Gimana Mbak? Soalnya suaranya agak putus-putus juga Mbak. Sinyalnya agak juga. Jadi pengetahuan yang mengenai hal-hal yang tampak dalam kenyataan atau dapat diindrai secara langsung. Pengetahuan ini mengandung nilai kebenaran apabila mempunyai syarat-syarat yang cukup bagi suatu tindakan pengetahuan. Misalnya mempunyai pendengaran yang baik, penglihatan yang normal, serta indera yang normal. Oh gitu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya ada seseorang yang dia mungkin kayak berkebutuhan khusus kayak gitu, bisa untuk dimasukkan dalam pengetahuan yang di sini ya Mbak? Iya. Berarti boleh digaris besarin kalau menurut saya, kalau dari pertanyaan ini, hanya untuk orang-orang yang memang punya indera yang normal gitu aja ya? Iya aja Mbak. Makasih Mbak. Sama-sama. Boleh dilanjut? Oh, itu berarti maksudnya salah tulis, dihindari gitu. Harusnya diindrai ya. Indra. Iya Pak, iya Ya, Pak, kan? saya salah tulis Pak. Ya. Maaf Pak. Lanjut. Pertanyaan Mas Eki boleh dijawab tuh. Mbak Dia atau Mbak Ineke atau Mas Apip. Berarti sudah berapa? Sudah 3 yang dijawab. Punya Iya, Irma, Sudah 3 Pak. punya Regel, Iya. dan Gilang. Sama Mas Gilang. Iya Pak. Sudah 3 ya. Baru 3 Pak. Ya. Pertanyaan dari Mas Yogi sama Mas Eki atau Mas Jul juga boleh tuh. 5 dulu deh. Yuk. Nah, untuk Ijul masih ada, Jul? Tadi belum, masih kepotong-potong ya jawabannya. Tadi untuk pertanyaan Ijul kan dari slide 20 ya? Karena di sini kan secara garis besar itu kan di sini dibagi 2 jenis pengetahuan dari yang diamati oleh Sujono Sumargono ini. Nah, sebenarnya urutannya sih iya, kurang lebihnya sebenarnya kayak yang Ijul bilang itu. Cuma emang tadi di sini naruhnya kebalik gitu. Jadi ya emang kalau urutannya itu emang pasti semuanya masuknya ke non ilmiah kan. Karena kan setiap manusia tuh punya pemahamannya masing-masing gitu kan. Kayak misalnya ini kenapa, itu kenapa, atau ini bagaimana gitu kan. Nah, itu pengetahuan itu yang semuanya tuh masuk ke dalam non ilmiah. Nah, kalau misalnya kayak butuh ilmu lebih lanjutnya lagi itu kan kayak itu kenapa sih harus kayak buah itu kalau udah matang kenapa jatuh, kenapa dia matang, gimana dia proses matangnya tuh kayak gimana. Makanya kan ada ilmu-ilmunya lagi buat ngedalamin setiap masing-masing dari ilmunya itu kan, yang dia punya metode-metode tersendiri. Gitu, Jul. Masih bingung ya, Jul?
Enggak, berarti segala sesuatu yang nggak kita ungkap dan kita cari tahu dengan semua metode ilmiah itu berarti itu metode apa pengetahuan non ilmiah kan. Berarti kita nih yang misalnya nih gua kan belajar ya kan. Terus misalnya belajar tentang komputer lah ya kan. Belajar tentang komputer. Oh, gua memperdalam, gua buat penelitian. Nah, berarti gua mengetahui komputer udah berarti ilmu tentang komputer gua itu ilmu dengan pengetahuan tentang komputer gua itu pengetahuan dengan ilmiah gitu kan. Nah, sedangkan karena kan udah misalnya, ada metode. Berarti segala sesuatu yang belum gue ungkap secara ilmiah, berarti gue masih pengetahuan non ilmiah nih, ya kan? Berarti secara nggak langsung poinnya itu kan kita bertanya ya kan, ada orang nih. Iya. Kalau misalnya di kompor nih meleduk, itu kenapa sih? Mic-nya matiin dulu Ki. Sorry. Ki, dimatiin dulu Ki. Nah, gue ulang ya. Berarti kan apakah kalau misalnya gue bertanya nih, ya kan? Iya. Kepada orang, nah, gue kan nggak tahu tuh, gue nggak melakukan metode ilmiah itu kan. Berarti pengetahuan yang gue dapat itu pengetahuan non ilmiah dong, apa enggak? Iya, pengetahuan non ilmiah. Karena kan di situ dari segi Ijul tuh kan Ijul belum tahu sedetailnya gimana itu kenapa bisa jadi meleduk kan si kompornya itu kan. Nah, kalau misalnya nanti Ijul nih misalnya udah nanya kayak gitu nih, terus Ijul dapat informasi yang udah kayak udah ada metode kayak udah ada buktinya gitu. Kalau ini tuh secara teknisnya tuh kenapa? Misalnya dia tuh entah gasnya bocor kah, atau ada percikan apinya, atau dia masangnya kurang rapet gitu kan. Di situ kan nanti kan ada tuh kayak yang bakal ilmunya khusus kan, kayak ada yang dijelasin nih kalau masang kompor tuh kayak gini biar dia tuh rapet atau kayak gimana gitu kan. Nah, kalau udah lebih jelas ke situ baru nanti hitungannya dia udah masuk ke golongan yang yang ilmiah. Iya. Walaupun hanya dengan bertanya. Kan itu kan yang udah ada metode ilmiahnya itu yang udah ada, jadi udah ketahuan gitu loh, kayak udah diuji coba gitu. Iya. Jadi gue kan hanya ini aja, maksudnya menurut Sujono ini kan pengetahuan ilmiah itu segenap hasil pemahaman manusia atas kehidupan sehari-hari. Nah, yang gue temuin ini sama ini baru beberapa aja yang gue dapet konkretnya dengan itu metode ilmiah. Berarti ilmu yang ada pengalaman gue itu berarti masih non ilmiah semua kan. Nah, maksud gue apakah soalnya kalau membahas suatu pengetahuan itu kan benar atau salah kan? Iya. Ya kan? Nah, misalnya pengetahuan yang ada di dalam diri gue dapat dengan non ilmiah kan berarti cukup konkret dong. Kan? Iya. Nah, pertanyaannya itu kalau misalnya bertanya kepada orang gitu kan, berarti itu bisa disebut pengetahuan yang gue dapat itu udah ilmiah. Masih non ilmiah karena kan belum ada dasarnya. Kalau udah ada misalnya, kalau misalnya yang Ijul dapat nih, tapi udah emang udah ada buktinya tuh gitu kan. Kayak misalnya kayak hitung kayak rumus lah misalnya, ya kayak matematika lah misalnya kan. Iya. Kalau misalnya Ijul nanyanya cuma ke orang yang orangnya juga nggak ada buktinya, misalnya kayak Ijul nanya nih ke Ayu gitu kan, Ayu emang 1 + 1 berapa gitu, terus Ayu misalnya jawabnya 1 + 1 5 gitu kan, dan itu kan nggak ada dasarnya misalnya, ya itu masih hitungannya non ilmiah, kecuali emang enggak ini tuh emang udah ada satuannya gitu kan, udah kok ini tuh emang 1 + 1 ya 2 gitu kan.
Nanti dan seterusnya gitu. Itu baru dimasukinnya ke pengetahuan ilmiah atau kayak rumus-rumus gitu, kayak jenis-jenis zat gitu kan. Itu kan mereka udah ada metodenya tersendiri untuk oh, menetapkan kayak misalnya ini tuh zat ini tuh zat ini gitu-gitu Jul. Jadi nggak bisa cuma kayak misalnya nanya terus dijawab dan oh ya udah berarti karena udah terjawab ya udah gitu. Dan itu kan yang kayak Jul bilang kan ada benar salahnya kan. Makanya ya di situ untuk dapetin yang benarnya itu harus dari yang benar-benar udah ada udah ada pembuktiannya secara metode ilmiahnya itu. Jadi kayak udah dicoba dan udah ada hasilnya. Makanya kalau misalnya Ijul nanya ke Ayub kayak gitu terus saya jawabnya salah kan juga belum ya salah dong jadinya. Gitu. ya, itu aja dulu deh. Eki itu pertanyaannya agak gimana ya? So, aku nggak ngerti deh pertanyaannya. Baik, terima kasih Jul. Yuk. Di sini tinggal Yogi sama Eki. Jadi Terima kasih Mbak Yu pertanyaannya jawabannya. sama Eki. Tinggal Mas Eki sama Mas Yogi ya. Yogi, iya. Mas Yogi boleh. Ya. Mas Yogi dulu deh. Sebentar ya, lagi didiskusikan dulu. Kaget. Sini masuk.
jadwal kita sampai jam 14 ya. Jadi tolong dihitung itu waktunya. Kamu di sini. Iya, Pak. Sepuluh menit lagi ya kurang lebih. Atau mau jawab pertanyaan Mas Eki juga dulu. Kalau tahu jawabannya nggak apa-apa. Kalau jawabannya Mas Yogi belum ketemu. Untuk Yogi Pak itu yang ditanya tujuan epistemologi kan? Itu bukan? Ya betul Pak, soalnya Tujuan kan? tadi membingungkan antara dua pendapat. Oke. Sebetulnya pertanyaan Mas Regan Mas Yogi Iya Pak. itu satu kesatuan sebetulnya. Satu kesatuan ya Pak ya. Iya. Oke, saya tambahkan untuk yang sudah dijawab oleh grup 1 ya. Saya hanya menambah saja. Tadi untuk pertanyaan Irma itu tadi kalau saya tidak salah dengar gitu, itu hasil akhirnya jawaban dari grup 1 berarti kalau orang yang berkebutuhan khusus berarti itu tidak dikatakan sebuah pengetahuan. Iya, itu bukan. Begitu ya, betul. Itu tadi jawabannya. Itu bukan Pak Irma. Iya, Pak sempat nanyain seperti itu, Pak. Ya. Jadi sebetulnya jadi gini loh. Sederhananya pengetahuan itu apa sih? Tadi kan ditanya kan tentang pengetahuan gitu kan ya. Ini untuk yang menanya tentang pengetahuan. Pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan itu sesuatu yang baru kita dapat. Baru kita ketahui itu suatu pengetahuan. Bagaimana caranya? Itu ada beberapa cara atau sumber pengetahuan itu ada sumbernya. Tadi contohnya melalui panca indera gitu. Nah, tadi ditanyakan, berarti yang tidak diindrahi tadi ada. Berarti kalau manusia yang berkebutuhan khusus itu berarti dia tidak dapat pengetahuan. Itu agak sedikit keliru menurut saya. Karena dia kan punya indera prasa. Iya kan? Kalau dia tidak punya indera prasa, tidak berpengetahuan, kalau menurut tadi itu satu gitu kan, berarti selama hidupnya dia nggak tahu apa-apa dong. Dia nggak tahu itu mobil itu buat apa. Tapi selama ini kan mereka gunakan kan? Tapi dengan caranya yang berbeda, yang bisa perasa saja. Tapi kalau yang kita ini, yang normal, kita bisa menggunakan indera perasa kita bisa menggunakan panca indera kita, mata misalnya, ya kan? Oh, mobil itu seperti itu, tapi mereka tidak. Ya. Jadi pengetahuan itu sesuatu yang baru kita dapat. Jadi orang yang berkebutuhan khusus pun juga berpengetahuan ya. Tidak jarang juga yang berpengetahuan berkebutuhan khusus itu mempunyai kelebihan daripada kita. Kita gak jago nyanyi, oh mereka jago nyanyi, ada jago pintar nyanyi, pintar matematika, yang ikut olimpiade, ikut Asian Games kemarin juga ada. Karena mereka itu berpengetahuan. Ya, jadi saya hanya koreksi sedikit saja tadi itu. Ya, jadi apa yang semua yang sesuatu yang didapat, yang baru kita dapat itu disebut pengetahuan. Itu kotaknya itu dulu. Kalian pahami dulu itu. Ya. Berbeda lagi yang namanya kotaknya ilmu pengetahuan. Nah, itu ada ilmu pengetahuan. Ya kan? Kalau ilmu itu udah beda lagi. Kalau ilmu itu kumpulan pengetahuan yang disusun berdasarkan pengujian tadi berdasarkan secara metode ilmiah. Itu pengetahuan. Ya. Nah, untuk jawaban dari saya.
saya tambahkan itu. Lalu untuk Mas Regen dan Mas Yogi pun juga itu sama. Epistemologi itu apa sih? Kalian harus paham dulu. Cara sederhana, epistemologi itu cara mendapatkan atau ilmu pengetahuan. Itu cara. Ya. Jadi dibagi 3 nih. Disebutnya ontologi. Ontologi itu tentang apa? Ya. Lalu masuk ke dalam epistemologi. Epistemologi itu bagaimana caranya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu tentang tujuan. Tujuan dari sesuatu yang kita cari kebenarannya. Contohnya misalnya, kita lihat lemari. Bayangan tuh ya. Kalian di depan kalian itu ada sebuah lemari. Kita berfilsafat nih. Kita masuk pertama. Yang pertama ada di itu, berarti kita kan tadi di minggu pertama itu pernah kita bahas asal mula dari filsafat itu tentang apa? Kan ada yang keheranan katanya disebut gitu. Oh, keheranan gitu kan. Nah, heran. Oke, bayangkan di depan kalian itu ada sebuah lemari. Ya. Pertanyaan pertama tentang ontologi. Ontologi itu apa? Tentang apa? Oh, itu apa? Di pikiran kita itu apa ya? Oh, itu lemari. Itu sudah terjawab. Ya. Lalu masuk ke epistemologi. Epistemologi itu caranya. Itu lemari. Kok bisa jadi lemari? Caranya bagaimana? Oh, itu terbuat dari kayu. Caranya ini dipotong-potong. Ini begini. Setelah sudah terbentuk, lalu disusun, dicat. Jadi sebuah lemari. Itu caranya. Itu epistemologi. Lalu ketika sudah jadi lemari, kita bicara tentang aksiologi. Aksiologi itu tujuannya. Tujuan dari lemari itu apa? Oh, untuk menaruh pakaian, untuk menaruh mungkin barang-barang sepatu atau yang barang-barang tidak berguna, itu tujuan dari lemari. Nah, kita sebetulnya berfilsafat dalam kehidupan sehari. Itu tujuan dari epistemologi. Ya. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Nah, itu salah satunya. Oke, Pak, tolong dikerucutkan lagi kepada kita nih yang TI. Oke. Contohnya misalnya, ya kan? Kalian itu kan ada yang mungkin di sini programmer gitu kan, ada yang IT di perusahaan gitu kan. Ingat, epistemologi itu cara ya. Karena Anda berpikir kritis, berfilsafat. Kenapa akses satu jaringan di bagian personalia misalnya itu tidak berfungsi? Kenapa ya? Sedangkan di bagian finance berfungsi. Kenapa? Pasti kalian berpikir tuh. Ini contoh sederhananya saja dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya jadi jangan terlalu dibikin rumit epistemologi itu, namanya epistemologi. Tapi secara sederhana seperti itu cara mengetahui ini kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Pasti akan Anda runutkan. Kalian bikin misalnya nanti tulisan akhir misalnya ya kan, tulisan akhir nih. Kalian pasti wajib membuat tulisan ini kan, tulisan tuh nantinya. Skripsi, kalian disuruh membuat aplikasi, ya kan? Kalian tuh berfilsafat sebetulnya. Kalian mau mencari tema apa? Oke, udah dapat temanya, ya kan? Oke, gimana caranya? Cari referensi, cari tulisan dari buku, dari studi orang lain. Oke, udah dapat hitung-hitungannya, oke dapat. Kalian bikin aplikasi udah dapat. Oke. Kalian anggap itu sudah perfect, sudah sempurna, diujikanlah nanti oleh dosen pembimbing. Begitu kalian praktekkan, ternyata tidak fungsi, suara Anda tidak keluar di aplikasi tersebut. Pasti kan Anda runut lagi ke belakang. Ini kenapa bisa begini? Padahal dari referensi sudah, rumus-rumus sudah dimasukkan. Tapi begitu sidang dipraktekkan, ada satu suara yang nggak masuk, nggak keluar dia. Kalian berubah lagi tuh, gimana? Oh, ternyata ininya yang belum di setting misalnya. Ya, itu berfilsafat apa sebetulnya? Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu Mas Regen dan Mas Yogi itu jawaban dari saya untuk menambahkan dari filsafat. Ya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aku kurang puas dari
tadi jawaban yang saya berikan? Mbak Irma juga mungkin? Kalau tidak saya lanjut lagi. Tadi yang sudah dijawab tentang Zulkifli, oke, pengetahuan gitu ya. Tadi sudah saya singgung mengenai pengetahuan. Nah, itu sesuatu yang baru kita dapatkan. Pengetahuan itu ada yang ilmiah dan non ilmiah. Secara sederhananya, yang namanya non ilmiah itu nggak perlu dibuktikan dengan matematika. Secara sederhananya begitu. Dengan hitung-hitungan. Itu non ilmiah. Tadi dikasih contoh sama Mas Zulkifli juga. Kalau gue nanya sesuatu sama orang, itu disebut pengetahuan. Yes, betul. Itu pengetahuan. Kalian kesasar di jalanan, nanya, ya rumah ini, jalan ini di mana ya? Oh, ini sini, lewat sini, belok kanan, nanti di depan itu 100 meter itu tempatnya. Itu pengetahuan. Berbeda ketika kita bicara tentang pengetahuan yang ilmiah. Yang ilmiah itu butuh observasi, butuh eksperimen, dan dihitung benar atau salah nanti hasil ilmu. Itu ilmiah, Mas. Itu pengetahuan ilmiah. Gitu, Mas Zulkifli. Malah Zulkifli malah keluar nih. Mana Zulkifli? Ada error Pak Google Meet-nya dia. Ininya error Pak Google Meet-nya. Mana nih? Karena mungkin dari pagi dia Google Meet mulu. Error kali dia. Oh. Ini mata kuliah keberapa nih sekarang saya? Terakhir Pak. Terakhir Pak. Terakhir ya. 3 Pak. Keempat. Terakhir. Keempat ya. Kedua. Ketiga. Ini lewat dikit nggak apa-apa ya? Atau ada setelah ini ada lagi? Udah Oh, Pak, ya. terakhir. Udah Pak. Terakhir ya. Terakhir sih Pak. Oke, itu jawaban saya untuk Zulkifli untuk saya tambahkan. Ya. Kalau untuk jawaban Gilang Permana, saya rasa sudah cukup jelas dari jawaban grup 1 bahwa kalau a priori itu tadi dikatakan melalui akal budi, betul memang a priori itu tanpa pengalaman, ya, tanpa pengalaman, tanpa kita alami, ya. Yang tadi contohnya ya biasanya dalam ilmu matematika, ya, itu a priori. Ya. Itu sudah cukup jelas kalau untuk Gilang Permana. Kita lanjut. Berarti saya sudah menjawab. Yogi Pang juga sudah saya jawab. Ya, tadi sudah ya. Tinggal Sudah Pak. yang siapa? Eki. Coba saya pengen tahu. Eki Pak. Jawaban Eki Pratama. Jawaban Eki. Jawaban grup 1 untuk Eki Pratama. Silakan. Mas Eki. Iya, sudah bisa dijawab? Grup 1? Atau ada yang ingin membantu menjawab? Gimana nih? Grup 1 mau bagaimana? Mau dijawab atau mau dilempar ke audiens? Masih diskusi nih Pak. Masih diskusi, oh ya. Masih keras diskusinya nih. Luar biasa. Memang untuk pertanyaan dari Mas Eki Luar itu biasa, cukup berbobot sekali Pak. Oh gitu. Jadi memang harus diskusi dulu. Oh. Berapa menit lagi kita dapat jawabannya nih? Tuh, waktu saya tinggal 8 menit lagi nih. Tuh. Sekarang udah 14.02. Ayo, monggo. Mas Febri mungkin yang tahu jawaban dari pertanyaan Mas Eki, silakan. Biasanya Mas Febri ini paling jago dia ngomongnya sih Pak. Oke lah, luar biasa nih. Mas Febri silakan. Mohon maaf Mas Regen, ini kalau pertanyaan Eki pasti menyinggung tentang agama, saya up dah. Keluar dari materi. Eki mana Eki? Mana? Saya belum lihat wajahnya nih Eki ini. Mas Eki. Mikrofon saya, mana nih? Eki lagi ngaji Pak, di musola Pak. Ngaji. Maaf Pak, mikrofon sama kameranya tidak berfungsi. Kepencet tadi itu Pak, kata Mas Eki. Berarti kalau dijawab nggak dengar dong berarti?
Ya sama aja Pak, mending gak usah dijawab deh. Anak-anak juga. Gimana kita pasin aja, Pak. Dapat dipasin aja Pak. Udah ada belum jawabannya? Pajal bisa bantu kali Pajal. Mas Pajal, minta tolong Mas Pajal kalau bisa bantu. Jawabannya berat nih Pak, jawabannya Pak. Takut salah jawab. Ini yang aktif cuma berapa? 3-4 orang nih. Kan ada berapa? Ada 5. Mas Afrizal, bantuin jawab. Mana Afrizal? Ya Pak, Mas Febri sih biasanya, Pak. saya juga kalau masalah agama gini takut salah jawab Pak. Soalnya ilmunya juga Pak kalau masalah agama Pak. Berarti Mas Eki emang Ustadz ini dia? Mas Febri. ya Pak. Tahu tuh Pak, si Eki makanya. Syekh itu Syekh. Jawabannya udah dikirim ke grup Pak. Ustadz saya yang jawab. Oh, udah dijawab ya. Makanya dia lab Pak. Oh, saya belum saya share dulu di ini. Saya share kehadiran. Emang itu Pak Eki suka ngeluarin dalil Pak. Saya share untuk presentasi untuk hari ini ya. Sekalian Boleh, Pak. kalian isi. Oke, kalau tidak coba saya bantu jawab deh. Ya? Boleh, Pak. Tidak ada. Boleh Pak. Boleh. Pertanyaan saya catat hubungan Eki ada nggak? Masih nggak bisa. Ada Pak, dia bisa dengar dia Pak. Kalau bisa direkam aja, saya capek juga nanti detiknya untuk Eki nih. Kalau dia nggak bisa. 40 kalau tentang agama Pak. Oke, tadi Mas Febri. tadi saya catat pertanyaan adalah hubungan tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu filsafat gitu ya. Ada filsafat ya. Oke ini, nah ini berarti di kelas X7A ini kan ada yang non-muslim juga kan ya? Ada ya? Iya. Ya, Ya Pak Regan Pak. Regan juga ya. Regan, serius. Oke gini, saya bicara dalam konteks agama saya, ya. Ini kan soalnya bicara tentang tasawuf ilmu kalam. Nah ini agama Islam soalnya. Ya. Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi perbedaan tasawuf, ilmu kalam, filsafat ilmu. Tanya dulu, tasawuf itu sebetulnya apa, Mas Eki? Dan ilmu kalam itu apa? Gitu. Jadi seharusnya bisa dijawab dulu. Harusnya bisa TikTok nih saya nih sama Eki-nya nih. Ya. Mas Eki. Oke, sekarang saya jawab gini. Jadi dulu kan, awalnya nih agak sedikit, pasti lebih dari 14.10 nggak apa-apa ya? Ini udah 14.06 belum? Nggak apa-apa Pak. Ini kan gitu. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut Pak. Filsafat. Yang berfilsafat itu kebanyakan itu orang Yunani. Kenapa? Karena orang Yunani itu selalu apa aja selalu dipikirkan. Ya, apa saja selalu dipikirkan. Ini apa? Kenapa itu bisa seperti itu? Terus untuk apa? Itu selalu. Sampai mereka pun ada kelompok yang lebih ekstrim lagi. Empirisme. Ya. Mereka sampai berpikir tentang Tuhan. Ya. Sampai sini dulu ya. Jadi awalnya itu orang mereka itu pintar memainkan akalnya. Ya. Jadi ada satu kelompok yang mereka berpendapat bahwa sesuatu ini harus bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Selebihnya tidak ada. Termasuk Tuhan menurut mereka. Termasuk surga dan neraka. Dan mereka tidak meyakini bahwa itu ada karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, dan belum pernah ketemu. Tuhan itu bagaimana rupanya? Neraka itu bagaimana? Sudah ada yang berpengalaman, sudah ada neraka. Mereka kan tidak ada dan belum pernah dan bahkan tidak akan pernah ada.
dalam Islam sedikit-sedikit itu dicantumkan dalam Al-Quran misalnya, yang disebut wahyu. Ya, Al-Quran ada sedikit digambarkan tentang surga dan neraka. Dan bicara tentang Tuhan itu tidak layak untuk dipertanyakan pada sesuatu zat yang sudah ada sebelum semuanya ada dan tidak memerlukan tempat. Ya. Karena memang manusia itu diciptakan dengan akal pikiran yang saat ini ada di kita, itu tidak akan pernah sampai ke sana. Ya. Jauh-jauh misalnya saya buat robot, udah saya pikirkan nih, ini robot gue ciptain nih, tapi dia sepinter-pinternya dia nggak akan pernah tahu penciptanya itu wujudnya seperti saya ini. Begitu juga dengan kita. Nah, jadi bicara tentang Yunani, gitu kan, ada namanya tadi Aristoteles, Socrates, gitu kan, Plato, ya. Nah, berhubung semua itu orang Yunani dan non-Muslim, maka ada filsuf Islam. Kalian sering dengar tuh namanya tuh, sebetulnya disebut namanya Al-Farabi. Ya, di materi kita pertama itu ada tuh disebut. Kalau tidak salah di materi pertama kalau saya masih ingat. Ya, itu filsuf Islam. Al-Farabi itu dalam dunia filsafat itu disebutnya the second teacher, guru kedua. Ya. Guru pertamanya kalau tidak salah itu siapa? Kalau saya tidak catat, Plato. Siapa namanya? Guru pertamanya Aristoteles. Kalau guru pertama disebut yang kita kenal Aristoteles, guru kedua itu Al-Farabi. Al-Farabi itu filsuf Islam dan dia menjawab, menerjemahkan tentang filsuf Yunani. Ya. Nah, itu berikutnya. Dan berikutnya tentang ilmu kalam. Nah, ya. Ilmu kalam itu apa? Ilmu kalam itu isinya tentang perdebatan. Tentang Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu ada di mana, Tuhan itu bagaimana. Ilmu kalam itu isinya tentang perdebatan. Perdebatan tentang filsafat dan ilmu agama. Itu ilmu kalam. Jadi nggak bisa kalau misalnya orang-orang Yunani, orang-orang filsafat itu dijawab dengan Al-Quran dan hadis. Mereka nggak bakal sesederhana itu menjawabnya, menerimanya, gitu loh. Kan kalau kita cuma cukup di Al-Quran ada, Sunnah Rasul ada, hadis ini di sini. Tapi orang-orang filsafat itu tidak semudah itu. Ada yang berpendapat begini, semua yang ada di dunia ini itu adalah Tuhan, ya. Dan itu tidak bisa dijawab dengan mereka nggak akan mau terima dengan Al-Quran dan hadis, itu loh. Pokoknya dijawab pertanyaan akal dijawab dengan akal juga. Dia berpendapat bahwa semua yang ada di sini adalah Tuhan. Oke, ada satu penanya, kalau tidak salah saya pernah dengar cerita, itu pernah dibahas juga. Ada orang yang berpendapat gini, nanya ke dosen S3, doktor, itu menanyakan, oh berarti Anda berpendapat semua yang ada di dunia ini adalah Tuhan? Iya Pak, betul. Termasuk diri Anda Tuhan juga? Tanya itu sama dia. Iya, termasuk saya juga Tuhan, katanya. Dan Anda mengatakan bahwa apa yang ada dari Tuhan itu dan keluar dari Tuhan, itu Tuhan juga berarti? Iya, pokoknya semua yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Itu menurut yang berfilsafat itu. Oke, dari Islam itu pengalaman baik kalau begitu. Ditanya lagi, kalau Anda berpikir semua itu adalah Tuhan yang ada di dunia, sekarang saya tanya, Anda semua tadi pagi itu buang air besar, katanya gitu kan. Iya, buang air besar. Berarti yang Anda keluarkan itu Tuhan juga berarti. Dan dia nggak bisa jawab. Kan dia berpikir, semua yang ada di dunia ini Tuhan. Termasuk saya pun juga Tuhan. Karena dia menulis, saya sedih. Tadi pagi saya sedih. Kemarin, tadi malam saya sedih. Karena Tuhan jatuh ke lantai.
Tapi begitu saya tahu dia sudah di lantai, saya bahagia. Karena yang menerima Tuhan saya itu adalah Tuhan. Jadi dia cukur rambut. Potongan rambut itu kan pasti dianggap Tuhan kan. Tuhan jatuh ke lantai katanya. Jatuh ke lantai. Ingat, semua yang di dunia ini adalah Tuhan. Dia mengatakan begitu. Tapi saya bahagia karena Tuhan saya diterima dengan baik oleh Tuhan. Jadi rambutnya jatuh diterima oleh lantai. Lantai itu Tuhan. Ya. Nah sekarang ditanya lagi, berarti biar kamu, maaf nih ya, agak kasar bilang, biar kamu berarti Tuhan juga dong. Jadi nggak bisa jauh. Jadi secara garis besarnya hubungan tasawuf itu orang-orangnya. Tasawuf itu orang yang beribadah, memikirkan sesuatu tentang alam, keajaiban dunia, tentang kebesaran Tuhan, sendirinya Allah, gitu loh. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Itu orang-orang tasawuf. Ilmu kalam, ilmu yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang berfilsafat, yang tidak mengakui adanya Allah. Itu ilmu kalam. Isinya tentang perdebatan. Ya. Nah itu bicaranya metafisik sebetulnya, makanya dibilang. Orang-orang filsafat itu ada yang menganggap semua ini harus dengan panca indera. Ya, empirisme, materialisme itu grup mereka. Pokoknya kelihatan aja. Yang nggak kelihatan, gue nggak percaya. Padahal sebetulnya ilmu filsafat itu ada yang disebutnya metafisik. Metafisik itu yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu metafisik. Dunia akhirat akhirat itu metafisik. Ya. Nggak percaya adanya. Sekarang kalau ditanya orang mereka berpikir begini, bertanya, ada yang aneh, bertanya kan begini orang mereka. Kalau nggak salah ada cerita dari sahabat Rasul, Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali katanya, kamu percaya ada Tuhan katanya, kamu punya Tuhan katanya Allah katanya. Sekarang tunjukkan Tuhanmu tuh lagi ngapain katanya. Nah, itu orang-orang kafir musyrik itu nanya begitu kan. Betul, Ali itu lagi di bawah, duduknya di bawah. Ya sudah gitu. Ya sudah kalau begitu, kamu mau tahu Tuhan saya lagi ngapain? Sekarang kamu pindah, duduk saya di atas, kamu duduk di bawah katanya gitu. Nah ini barusan Tuhan saya tuh sedang, kamu tanya tadi Tuhan saya lagi ngapain? Tuhan saya barusan sedang memindahkan orang baik duduk di atas, orang buruk duduk di bawah. Itu barusan Tuhan saya sedang seperti itu. Itu kalau kamu lagi mau nanya Tuhan saya lagi ngapain barusan. Metafisik pokoknya sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Sekarang saya tanya, kalian tahu sakit? Sakit tahu nggak? Rasa sakit, tahu nggak rasa sakit? Tahu ya Pak. Tahu ya. Tunjukkan ke saya, sakit itu kayak bagaimana? Merasakan Pak. Iya, sakit itu gimana? Bentuknya itu gimana? Tidak berwujud. Sakit itu nggak enak Pak. Itu tidak berwujud tapi bisa dirasakan Pak. Iya, kelihatan nggak? Enggak bisa Pak. Kamu nggak bisa tunjukkan ke saya, sakit itu bagaimana? Itu di dunia baru. Ya, itu contoh sederhananya. Dicubit sakit. Kamu tahu sedih? Tahu nggak? Tunjukkan ke saya sedih itu bagaimana sih bentuknya? Nah, yang di dunia aja, yang begitu-begitu aja nggak bisa dibuktikan gitu. Bagaimana yang di akhirat nanti? Nah, saya secara pribadi itu saya sampai dengan saat ini masih meyakini, ya, karena itu termasuk rukun apa tuh? Rukun iman apa rukun Islam kalau dalam Islam? Rukun iman. Ya. Itu jawaban dari saya. Ya, jadi ada hubungannya tasawuf, ilmu kalam dan filsafat. Jadi ilmu kalam itu untuk menjawab semua orang-orang yang berfilsafat, khususnya menanyakan tentang Tuhan, tentang alam gaib, tentang surga dan neraka.
Itu jawaban saya. Mas Eki mana? Ada yang ingin menyanggahnya? Silakan. Rahmadi Mas mungkin. Eki PC-nya dihack Pak katanya. Oh, istilah. Orang sembarangan nih kayaknya nih. Sampai dihack begitu. Mas Eki katanya PC-nya dihack Pak. Beneran Pak, itu di grup tadi dia bilang ada yang nge-hack. Screenshot. Oh iya. Nanti di screenshot Pak. Topik hoax ya. Yang penting emang luar biasa. Mas Rahmadi tambahkan. Oke, ada yang ingin menyanggahnya atau ingin menambahkan atau ingin menebatnya? Silakan. Saya sih Cukup. buka saja. Cukup. Saya Cukup rasa ya. jelas, Pak. Cukup dan cukup dimengerti Pak. Alvin katanya mau nambahkan Pak Alvin. Nah, Mana boleh. Alvin? Madi itu Pak, itu yang tadi barusan nongol Pak. Biasanya suka menjawab pertanyaan Eki Pak. Mana Alvin? Spesial. Alvin. Ya Pak. Yang nanti Ijil Pak. Mana deh? Belum kelihatan di saya. Iya tadi ada suaranya aja Pak, dia agak goib gitu Pak. Nah, coba diaktifkan lah videonya. Yang lain mana nih? Saya baru melihat hanya 9 nih. Google Meet bisa kelihatan berapa sih? Bisa 49, Pak. Bisa 49. Diaktifkan. Pak, semua bisa kelihatan. Di saya regen doang Pak, muka regen mulu di saya. Mukanya Regen paling gede, Pak. Emang lu Malu-malu pinin Pak. muka gua di situ, jangan dipin makanya. Pengen banget gitu muka lu dipin, Gen. Tahu. Ayo mana? Tadi siapa yang ingin bicara tadi siapa? Rahmadi Pak namanya Pak. Kenapa jadi gua sih? Tadi ingin menambahkan mana? Yang ingin menambahkan? Boleh Mas Rahmadi nggak apa-apa? 10 menit masih ada waktu. Mungkin cukup Pak. Cukup. Oke, kalau cukup, benar nggak cukup nih ya? Kalau cukup silakan grup 1 ditutup. Cukup, Pak. Presentasi Anda. Grup 1 ditutup. Ya, terima kasih perhatiannya teman-teman. Terima kasih juga buat Bapak udah ditambahkan. Ada yang kurang-kurang. Kita dari segenap kelompok 1 mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Semangat, Eki sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat kelompok 2 persiapan pertanyaannya Eki. Bentar. Oke, terima kasih untuk grup 1. Iya Bapak, terima kasih Pak. Jadi saya harap untuk grup berikutnya juga seperti ini. Jadi kalian buat pangkalannya, lalu ada presentasi PowerPoint untuk presentasikan, biar teman-teman itu bisa baca juga tulisan kalian. Gitu loh. Baik Pak. Dan pertanyaan-pertanyaan bisa dibaca dari makalahnya. Baik, Gitu loh. Pak. Untuk menjawab nanti, gitu. Saya harap untuk semua anggota kelompok juga harus dipahami dulu sebelum Anda presentasi, dipahami dulu intinya, gitu. Agar ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman, gitu, kalian sudah paham juga sebelumnya, ya. Nah, ya, saya terima kasih untuk yang bertanya. Pertanyaan hari ini bagus-bagus dan dijawab dengan amat baik juga. Ya, ada satu yang belum terjawab, mungkin kendala koordinasi mungkin. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk grup 1, terima kasih untuk kelas X7A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, makasih. Jul, jualan mulu Jul. Buset dah. Lo ngapain tuh jualan mulu? Buset dah. Febri main Gundam mana tadi Febri?